Pria yang mengaku sebagai paranormal ini, menunjukkan bakatnya di kantor polisi. Awalnya dia pura-pura pingsan. Kemudian berkata pada wanita hitam, "Mendiang nenekmu baik-baik saja, berhentilah memberi uang pada orang yang meramal." Lalu mengarahkan kedua tangannya ke dua polisi ini. "Saya tahu kalian telah tidur bersama." Ini membuat pria dan wanita itu terdiam. Kemudian dia berpaling dan berkata pada pria ini, "Kapan pernikahan dimulai?" Pria itu berkata, "Bagaimana kamu bisa tahu? Tampaknya semua masalah orang ini sesuai dengan apa yang paranormal katakan. Ayolah, siapa yang mempercayainya?" Paranormal membuat trik besarnya. "Jika tidak percaya, kamu pergi ke ruang tahanan kedua. Bukti kriminal pelakunya ada di sepatu sebelah kirinya. Saya akan kembali dalam waktu 3 menit. Bawa borgol." Beberapa menit kemudian, benar saja, bukti ditemukan di sepatu kiri penjahat. Lalu apakah orang ini benar-benar hebat? Cerita harus kembali ke 1 hari sebelumnya. Louis dan pacarnya sedang bermain game. Secara tidak sadar melihat wawancara di televisi. Dan melalui setiap detil di televisi menemukan manajer adalah pelakunya. Karena ada hadiah untuk orang yang memberi petunjuk. Jadi keesokan harinya Louis pergi ke kantor polisi. Dan yang pertama dia temui adalah wanita hitam ini. Dari perhiasan dan percakapannya di telepon, tidak sulit untuk mengetahui wanita hitam ini membicarakan hal-hal mistis. Dan terus bercerita tentang neneknya yang meninggal. Dan orang ini adalah yang sebelumnya dikatakan Louis, tahanan di ruang tahanan kedua. Karena Louis yang mengingatkannya. Bukti kriminal tertinggal di lengan bajunya. Hanya saja saat itu orang bodoh ini justru menyapukan buktinya ke sepatunya. Benar-benar pria yang ceroboh. Sedangkan orang di depannya ini sedang menghitung. 1, 2, 3. Tampak jelas dia sedang latihan untuk tarian pernikahan. Dan Louis datang hanya untuk mengambil hadiah. Hanya saja kedua polisi ini menganggapnya adalah rekan penjahat. Karena petunjuk yang dia berikan. Seolah-olah dia sedang berada di tempat kejadian. Dan polisi pria memegang rambut polisi wanita. Dia mengira Louis tidak melihatnya. Jadi Louis memastikan kenyataan keduanya bukan suami istri, tapi sudah tidur bersama. Sedangkan polisi ini sudah sangat jelas. Sejak awal dia mengira Louis adalah rekan penjahat, dan ingin menahannya di ruang tahanan. Sehingga barulah ada adegan Louis di awal tadi. Sangat jelas dia tindakannya menarik perhatian ketua polisi. Dan mengajaknya ikut bantu menyelidiki kasus penculikan. Jika kamu menyukai cerita ini, tolong berikan like dan tonton terus. Apakah ayahmu setegas dia? Kamu harus menutup mata sebelum makan kue, dan menjawab pertanyaannya. Misalnya huruf mana yang gelap di pintu keluar. Dan misalnya nama apa yang tertulis di lencana manajer. Anak itu menjawab semua pertanyaan itu dengan benar. Dan yang paling sulit adalah, ayah menyuruhnya menyebutkan ada berapa topi di toko ini. Anak itu berpikir, bukankah ini mempersulitku? Namun demi makan kue, anak itu akhirnya menyebutkan semua bentuk topi, dan ciri-ciri orang yang memakainya. Ayahnya adalah seorang polisi. Awalnya dia kira bisa mendidik anaknya menjadi seorang polisi yang hebat. Tapi dia tidak pernah kepikiran. Setelah anaknya dewasa dia justru menghina. Upah yang didapatkan polisi sangat kecil. Sejak saat itu hubungan keduanya menjadi sangat canggung. Hingga suatu hari ketua polisi menyuruhnya bantu menyelidiki sebuah kasus penculikan. Gajinya adalah $1.200 per hari. Ini memberinya ide untuk membuka agen detektif. Jika dia bisa memecahkan kasus yang diberikan oleh ketua polisi, maka dia tidak perlu takut tidak ada kerjaan. Pertama-tama Louis mencari teman lamanya Henry. "Saya memiliki pekerjaan untukmu." "Saya sudah memiliki pekerjaan." "Mereka memberimu gaji untuk bermain game kah?" "Bagaimana kamu bisa tahu?" Tangan kiri di tombol spasi. Tangan kanan di tombol panah. Tapi Henry ini juga dijebak parah oleh Louis. Pertamanya mereka pergi bersama ke akupuntur. Louis bilang di sana ada banyak perawat cantik, memudahkannya mencari pacar. Siapa sangka Louis melarikan diri sebelum 1 bulan. Tak lama kemudian dia menyuruh Henry untuk mengendarai truk. Pekerjaan bebas dan gampang menggoda gadis. Dia telah menjebak Henry lebih dari 20 kali.
Tapi pada akhirnya Louis tetap mengandalkan mulut manisnya. Berhasil menipu Henry untuk berhenti bekerja, pergi bersama menyelidiki kasus sebagai paranormal. Kasusnya begini, 6 hari lalu, Gideon satu-satunya pewaris perusahaan besar, sedang berjalan dengan anjingnya di taman. Tak disangka dia diancam menaiki sebuah mobil. Sejak saat itu semua orang tidak pernah melihat anjing dan dia. Louis datang ke rumah Gideon. Awalnya dia membicarakan tentang putri dari perusahaan ini. Dulunya dia begitu jelek. Lalu bagaimana dia bisa menjadi secantik ini? Lalu berkata hal baik datang terlambat. Kata-kata ini membuat Henry kesal. Dia menenangkan kegelisahannya dengan sistem pernapasan bidan. Kata-kata ini kebetulan didengar oleh Anna. Louis yang tidak tahu malu justru menyapanya. Bahkan bertanya apakah dia punya pacar. Tak lama kemudian ketua polisi mengira Louis benar-benar memiliki kemampuan psikis. Dia juga mengatur orang sketsa untuknya. Louis yang tidak tahu malu ini secara tidak sadar menggambarkan pacar Anna sebagai penculik. Untungnya Henry segera menyembunyikan fotonya. Kemudian berhasil ditutupi dengan kata-kata Louis. Pria ini menyebut dirinya adalah paranormal. Dia hanya menggeledah sampah di depan rumah orang dan mengelilingi rumah orang itu serta menemukan penculik. Dia dan temannya menganalisis seperti ini. Putra dari perusahaan itu sangat nakal. Dia bilang sejak saat itu ayahnya tidak memberinya uang. Jadi dia bersama temannya yang miskin, membuat sebuah rencana penculikan. Tujuan utamanya adalah mendapat sedikit uang dari ayahnya. Tapi mereka pasti tidak kepikiran. Kali ini akan merenggut nyawa mereka. Melalui petunjuk Louis segera menemukan rumah orang lain di pinggiran kota. Benar saja mereka menggunakan teleskop dan melihat anjing kesayangan putra perusahaan. Anjingnya saja ada di sini. Jadi tuannya juga seharusnya di sini. Kemudian mereka mencari dua detektif yang sedang kencan. Mengatakan bahwa dirinya menemukan penculik dengan kekuatannya. Tentu saja Louis tidak memberitahu mereka. Penculik dan orang yang diculik adalah orang yang sama. Dia masih ingin menggunakan identitas paranormalnya, membuka agen detektif. Ketika detektif melihat anjing itu, Louis berpura-pura seperti sangat terkejut. Kemudian detektif memanggil bantuan dan bergegas pergi. Seekor anjing berjalan mendekati Louis. Henry bilang sepertinya ada darah di mulut anjing. Tapi Louis berkata ini bukan darah, melainkan makanan anjing yang mewah. Tapi semuanya berbeda ketika mereka masuk ke rumah. Dua mayat terbaring di sini. Ini jelas berbeda dengan apa yang dia pikir. Jelas-jelas adalah kasus penculikan settingan. Bagaimana bisa ada orang mati? Hal ini benar-benar aneh. Bagaimanapun Louis tetap mendapat upah pertamanya. Sedangkan polisi menetapkan kasus ini sebagai penculik tidak sengaja membunuh Gideon dan bunuh diri. Tapi Louis tidak berpikir demikian. Karena mereka bahkan belum mendapatkan duit. Tidak mungkin memulai pertikaian. Tapi ketua polisi tidak mau mendengar penjelasan Louis. Dan dengan segera mengusirnya Louis keluar. Sedangkan Louis yang baru saja keluar menemukan kejanggalan. Tangan ayah korban sepertinya terluka. Tapi bagaimanapun dia bukan polisi. Dengan cepat dia dikeluarkan. Untuk memecahkan kasus ini, dia menurunkan egonya dan pergi mencari ayah. Meminta pertolongan ayah. Dan yang paling ayah benci adalah psikolog dan detektif. Dan kebetulan Louis ada di salah satunya. Di saat Louis membicarakan kecurigaannya pada kasus itu, ayah memainkan permainan dulu lagi. Tutup mata. Ada berapa orang yang memakai topi di sini? Baiklah. Orang yang duduk di sudut mengenakan topi nelayan nilon. Anak laki-laki itu mengenakan topi plastik. Dua supir truk. Satu memakai topi perusahaan tanah liat. Satunya lagi memakai topi perusahaan iklan. Terdapat kunciran rambut ekor kuda di bawah topi gadis itu. Dan pelayan laki-laki mengenakan topi restoran. Totalnya ada 6 topi. Salah di sini terdapat 7 topi. Benar, sebelum saya menutup mata, pria bertopi koboi itu keluar. Saya mendengar suara sepatunya. Pada akhirnya ayah hanya meninggal satu kata. Percaya pada nalurimu. Dan keluar dari restoran.